Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh strategi branding dan pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal Pantai Duta, Probolinggo. Latar belakang dari pariwisata Pantai Duta di Probolinggo yaitu merupakan sektor penting dan dalam meningkatkan ekonomi di daerah. Pantai Duta Probolinggo memiliki potensi alam dan budaya pesisir yang besar. Namun, pengelolaan pariwisata belum berjalan secara optimal. Strategi branding dan pemberdayaan masyarakat diduga memengaruhi kinerja pengelolaan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kedua faktor tersebut. Selanjutnya, yaitu teori pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam pengelolaan pariwisata, konsep ini berlandasan pada paradigma pembangunan berkelanjutan yang saat ini secara global dikaitkan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pariwisata harus mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dan masyarakat lokal saat ini tanpa mengurangi kemampuan lingkungan dan sumber daya bagi generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, pariwisata berkelanjutan tidak hanya dipandang sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial pelestarian lingkungan jangka panjang. Selanjutnya, strategi branding terhadap Pantai Duta Probolinggo. Strategi branding merupakan upaya sistematis dalam membangun citra, identitas, dan persepsi positif terhadap satu produk, jasa, maupun destinasi wisata di benak konsumen. Branding berfungsi sebagai alat diferensiasi yang menanamkan nilai emosional, simbolik, serta fungsional pada suatu merek sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaannya konsumen. Penerapan strategi branding pada destinasi wisata menuntut pemahaman mendalam terhadap karakteristik pasar, keunikan destinasi, serta identitas lokal yang dimiliki. Literatur terkini mengenai destination branding menekankan bahwa citra destinasi yang kuat harus dibangun secara autentik melalui integrasi nilai budaya, lingkungan, dan sosial, serta masyarakat setempat. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu berperan aktif dalam mengelola sumber daya ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara berkelanjutan. Di dalam pariwisata, pemberdayaan diwujudkan melalui pendekatan community atau bisa disebut CBT yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama di dalam pengelolaan destinasi. Pemberdayaan mencakup destinasi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi kebocoran ekonomi, serta mendorong pengelolaan pariwisata inklusif dan keberlanjutan khususnya di Pantai Duta, Probolinggo. Kinerja pengelolaan pariwisata. Kinerja pengelolaan pariwisata mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi destinasi di dalam mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Kinerja ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang ditunjukkan melalui peningkatan kunjungan wisatawan, kepuasan pengunjung, pendapatan masyarakat lokal, serta kelestarian destinasinya. Kinerja pengelolaan dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemangku kepentingan dan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga strategi branding dan pemberdayaan masyarakatnya menjadi faktor penting di dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pariwisata lokal di Pantai Duta, Probolinggo. Hipotesis
Ini didasarkan pada pandangan bahwa strategi branding merupakan elemen penting di dalam membangun citra dan identitas destinasi wisata. Branding tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, akan tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk persepsi, pengalaman, dan kepercayaan wisatawan terhadap suatu destinasi. Destinasi dengan strategi branding yang jelas, konsisten, dan terintegrasi diyakini mampu meningkatkan daya tarik wisata dan memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat posisi destinasi di tengah persaingan pariwisata yang semakin ketat. Nah, di dalam konteks pengelolaan pariwisata lokal Pantai Duta Probolinggo, strategi branding yang efektif diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja pengelolaan melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, serta perbaikan citra destinasi, serta optimalisasi kegiatan promosi. Dengan meningkatkannya minat dan kepercayaan wisatawan, pengelolaan destinasi diharapkan dapat mengelola sumber daya pariwisata secara lebih efisien dan berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran data secara numerik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategi branding dan pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal di Pantai Duta Probolinggo. Oleh karena itu, variabel dalam penelitian ini terdiri dari strategi branding X1 dan pemberdayaan masyarakat yaitu X2 sebagai variabel independen, serta kinerja pengelolaan pariwisata lokal sebagai Y sebagai variabel dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden yang terlibat dalam aktivitas pariwisata di Pantai Duta Probolinggo, seperti masyarakat sekitar, pelaku usaha, dan wisatawan. Kuesioner disusun dalam bentuk pernyataan tertutup dengan skala Likert, sehingga responden dapat memberikan jawaban secara terukur sesuai dengan persepsi dan pengalaman mereka. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Tahapan analisis data meliputi uji validitas untuk mengetahui ketepatan instrumen, uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi kuesioner, serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heteroskedastisitas dan uji multikoloniaritas. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh strategi branding dan pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Hasil analisis statistik tersebut digunakan sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang objektif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan pariwisata di Pantai Duta Probolinggo. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata di Pantai Duta Probolinggo. Penetapan populasi dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi responden terhadap tujuan penelitian, khususnya dalam memberikan informasi mengenai strategi branding, pemberdayaan masyarakat, dan kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Adapun populasi penelitian ini meliputi yang pertama yaitu wisatawan Pantai Duta Probolinggo, yaitu pengunjung yang memiliki pengalaman langsung terhadap fasilitas, pelayanan, dan citra destinasi wisata. Yang kedua yaitu masyarakat lokal di sekitar Pantai Duta Probolinggo yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pariwisata. Yang ketiga yaitu pelaku usaha pariwisata seperti pedagang, pengelola jasa wisata, dan pihak lain yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata.
Kelompok-kelompok tersebut dipilih karena memiliki persepsi, pengalaman, dan peran yang berbeda dalam pengelolaan pariwisata. Dengan melibatkan berbagai unsur populasi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data yang lebih komprehensif dan representatif mengenai kondisi pengelolaan pariwisata lokal di Pantai Duta, Probolinggo. Selanjutnya itu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya penelitian. Dalam menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin dikarenakan jumlah populasi secara pasti tidak diketahui. Namun, estimasi populasi yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di Pantai Duta cukup besar. Rumus Slovin yaitu N sama dengan N dibagi 1 tambah N dalam kurung E pangkat 2. Diketahui jumlah populasinya itu 1000 dan kita menggunakan tingkat kesalahan 5%. Berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 286 responden. Responden tersebut terdiri dari wisatawan, masyarakat sekitar, serta pelaku usaha yang berada di area Pantai Duta. Baik, selanjutnya itu ada data dan teknik analisis data. Yang pertama itu ada data primer. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Responden penelitian terdiri dari masyarakat sekitar Pantai Duta Probolinggo, pelaku usaha pariwisata, serta wisatawan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata. Data primer dikumpulkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai strategi branding, pemberdayaan masyarakat, dan kinerja pengelolaan pariwisata di Pantai Duta, berdasarkan persepsi dan pengalaman responden di lapangan. Instrumen pengumpulan data primer berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian. Variabel strategi branding diukur melalui indikator citra destinasi, konsistensi promosi, daya tarik wisata, dan kejelasan identitas destinasi. Variabel pemberdayaan masyarakat diukur melalui indikator partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas dan keterampilan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Sementara itu, variabel kinerja pengelolaan pariwisata lokal diukur melalui indikator efektivitas pengelolaan, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat. Seluruh pernyataan diukur menggunakan skala Likert 5 tingkat, sehingga data yang diperoleh bersifat kuantitatif dan dapat dianalisis secara statistik. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 286 orang yang ditentukan berdasarkan perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan pemerintah daerah, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata. Selain itu, data sekunder juga mencakup data statistik mengenai kondisi dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Probolinggo, termasuk informasi jumlah kunjungan wisatawan, potensi wilayah, serta dokumentasi pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder digunakan sebagai dasar penyusunan landasan teori, pendukung analisis hasil penelitian, serta untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan potensi pariwisata lokal Pantai Duta Probolinggo.
Selanjutnya itu teknik analisis data menggunakan SPSS. Yang pertama itu kita menggunakan uji validitas. Uji validitas itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar merepresentasikan variabel strategi branding, pemberdayaan masyarakat, dan kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Instrumen yang valid sangat penting karena menjadi dasar dalam memperoleh data yang dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Apabila instrumen tidak valid, maka hasil analisis dan kesimpulan penelitian berpotensi menjadi tidak akurat. Kriteria pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi butir pernyataan atau yang disebut itu R hitung dengan nilai R tabel dengan jumlah responden sebanyak 286 orang dan taraf signifikasinya itu 5%. Diperoleh nilai R tabel sebesar Yang selanjutnya itu ada uji reabilitas. Uji reabilitas dilakukan setelah instrumen penelitian dinyatakan valid melalui uji validitas. Jika uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat, maka uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian dalam mengukur variabel tersebut. Instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang konsisten apabila digunakan berulang kali pada objek penelitian yang sama, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya dan layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik seharusnya memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu kondisi di mana varian residual bersifat konstan. Apabila terjadi heterokedastisitas, maka hasil estimasi regresi menjadi kurang efisien dan dapat memengaruhi ketepatan pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis. Oleh karena itu, uji heteroskedastisitas dilakukan sebagai bagian dari uji asumsi klasik setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable, sehingga analisis regresi yang digunakan benar-benar didasarkan pada data yang layak dan memenuhi persyaratan statistik. Selanjutnya itu ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi, yaitu strategi branding dan pemberdayaan masyarakat. Model regresi yang baik mensyaratkan bahwa antar variabel independen tidak saling berkorelasi secara kuat, karena multikolonialitas dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliable pada tahap uji validitas dan reliabilitas, maka uji multikolonialitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah lolos pengujian awal tersebut juga memenuhi asumsi regresi, sehingga layak digunakan dalam analisis lanjutan. Selanjutnya itu ada uji regresi. Uji regresi dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh instrumen
penelitian dinyatakan valid dan reliable. Uji validitas yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga setiap indikator pada variabel strategi branding, pemberdayaan masyarakat, dan kinerja pengelolaan pariwisata lokal terbukti mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Dengan terpenuhinya syarat validitas tersebut, data yang diperoleh dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear berganda karena telah merepresentasikan kondisi empiris di lapangan secara akurat dan konsisten. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai presentator ketiga akan menjelaskan tentang hasil pembahasan dari materi kami. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi person-product-moment dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item pernyataan dengan skor total variabel. Suatu item pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi R hitung lebih besar dari R tabel serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel strategi branding X1, pemberdayaan masyarakat X2, dan kinerja pengelolaan pariwisata lokal, yaitu berupa variabel Y, menunjukkan nilai korelasi yang lebih besar dari R tabel dengan tingkat signifikansi kurang lebih 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dengan kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang uji reabilitas. Di sini, uji reabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbert-Alpha. Suatu variabel dinyatakan reliable apabila memiliki nilai Cronbert-Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel strategi branding memiliki nilai Cronbert-Alpha sebesar 0,886, variabel pemberdayaan masyarakat sebesar 0,754, dan variabel K dan variabel kinerja pengelolaan pariwisata lokal sebesar 0,873. Nilai tersebut berada di atas batas minimum yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliable dengan instrumen penelitian, memiliki tingkat konsistensi yang baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan uji heterokedastisitas. Di sini, uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dan satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakan uji Glaser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dinyatakan bebas dari heterokedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel koefisien, pada uji Glaser, variabel strategi branding memiliki nilai signifikansi sebesar 0,111 dan variabel pemberdayaan masyarakat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,780 karena nilai signifikansi kedua variabel independen tersebut jauh lebih besar dari standar 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model penelitian ini.
Dengan demikian, variabel residual data bersifat konstan atau homogen, sehingga model regresi yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan pariwisata di Pantai Duta dinyatakan valid dan memenuhi syarat asumsi klasik untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan uji multikolonialitas. Di sini, uji tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami multikolonialitas. Pengujian dilakukan melihat nilai toleran dan varian inflation faktor. Model dinyatakan bebas dari multikolonialitas apabila nilai toleran besar dari 0,10 dan nilai FIF kecil kurang dari 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel strategi branding dan pemberdayaan masyarakat masing-masing memiliki nilai toleran sebesar 0,998 dan nilai FIF sebesar 1,002. Nilai tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas antar variabel independen dalam penelitian ini. Baik, uji yang terakhir ini yaitu uji regresi. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda yang ditunjukkan pada tabel koefisien, dipenuhi persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 2,716 ditambah 0,551 X1, kemudian X2-nya yaitu 0,885. Koefisien regresi variabel strategi branding sebesar 0,551 dengan nilai signifikansi kurang lebih 0,05 menunjukkan bahwa strategi branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Artinya, semakin baik strategi branding yang diterapkan, maka kinerja pengelolaan pariwisata lokal akan semakin meningkat. Selanjutnya, koefisien regresi variabel pemberdayaan masyarakat sebesar 0,885 dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pariwisata. Baik, di sini kita akan masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, tentang pengaruh strategi branding terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal Pantai Duta Probolinggo. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, variabel strategi branding menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal Pantai Duta Probolinggo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,551 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti bahwa semakin baik strategi branding yang diterapkan, maka semakin meningkat pula kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Temuan ini mengonfirmasikan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa strategi branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal Pantai Duta Probolinggo. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan pariwisata lokal Pantai Duta Probolinggo. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,885 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001, yang berarti bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat akan diikuti oleh peningkatan kinerja pengelolaan pariwisata lokal. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima secara empiris.